Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamah Rahmatul Fatih dengan NIM 2205120465 dari kelas TIP 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 4, yaitu routing dinamik. Sebelum memulai praktikum, saya akan menjelaskan pengertian dari routing dinamik terlebih dahulu. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dan mendengarkan lalu lintas, jaringan, dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi tabel forwarding tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamis adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Selanjutnya yaitu macam-macam dari routing dinamik. Routing dinamis yaitu terdapat WIP, protokol informasi perutaian, IGRP, protokol perutaian gerbang internal, OSPF, buka jalur terlebih dahulu, IGRP, protokol perutaian gerbang internal yang ditingkatkan, dan BGP, protokol gerbang perbatasan. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat praktikum routing dinamik menggunakan jenis RIP versi 2. RIP versi 2 yaitu protokol perutaian tanpa kelas yang mengirimkan subnet mask pada update-update. Selanjutnya yaitu langkah percobaan. Dalam percobaan ini kita akan menyertakan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan protokol routing RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki jaringan di bawahnya seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya yaitu langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network max PC, dan gateway PC. Setelah itu mari kita coba buka praktikum dan kita setting IP-nya seperti routing static kemarin. Di sini IP address dari Ethernet 0 yaitu yang menghubungkan router 1 dengan PC 1 yaitu 192.168.1.62 dan bus Ethernet 1 yang menghubungkan dengan PC 2 yaitu 192.168.1.26. Kemudian serial 2 yaitu menggunakan IP address ke arah router 2 yaitu 12.12.12.1 dan serial 3 yaitu menggunakan IP address ke arah router 3 yaitu 13.13.13.1. Settingan pada router 1, 2, dan 3 ini nantinya akan sama persis seperti pada settingan router pada routing statik. Cuma nanti yang berbeda hanyalah tabel routingnya saja. Setelah itu kita beralih ke langkah selanjutnya yaitu isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Jadi untuk router 1 isian dari RIP-nya nanti akan jadi seperti ini. Sekarang kita buka mulai dari router 1. Nah, di sini pastikan pada statiknya ini kosong. Jika belum kosong, maka akan kita remove terlebih dahulu. Jika statik dari router 1 sudah kosong, kita lanjut pada RIP dari router 1. Dan yang pertama untuk menghubungkan router 1 dengan router 2, di sini kita akan memasukkan angka 12.12.12.0. Nah, di sini akan berubah menjadi 12.0.0.0. Karena di sini defaultnya adalah kelas full, maka apapun yang diisi maka akan berubah menjadi kelas full atau 000. Selanjutnya untuk menghubungkan router 1 dengan router 3 yaitu di sini akan kita isikan 13.13.13.0. Nah, di sini kita akan
otomatis berubah menjadi 13.0.0.0. Selanjutnya untuk menghubungkan PC 1 dan PC 2 dengan router 1 yaitu di sini kita isikan 192.168.1.64. Nah, di sini kenapa 64? Karena ini akan menghubungkan dua PC secara langsung, yaitu PC 1 dan PC 2. Nah, di sini juga akan berubah otomatis menjadi 192.168.1.0. Setelah selesai pada router 1, selanjutnya kita akan beralih pada langkah selanjutnya, yaitu pada router 2. Pada router 2 nanti RIP-nya akan diisi seperti pada gambar ini. Nah, jangan lupa pada router 2 juga statik harus kosong. Jika belum kosong, ini kita hapus dengan remove. Setelah semua sudah kosong, kita beralih pada setting RIP. Untuk menghubungkan router 2 dengan router 1, yaitu di sini kita isikan 12.12.12.0. Nah, di sini akan berubah menjadi 12.0.0.0. Dan untuk menghubungkan router 2 dengan router 3, yaitu kita isikan 23.23.23.0. Ini akan berubah menjadi 23.0.0.0. Untuk menghubungkan router 2 dengan PC 3, yaitu di sini kita masukkan 192.168.1.0. Nah, setelah selesai pada router 2, selanjutnya kita akan beralih pada router 3. Pada router 3 nanti isi dari RIP-nya akan seperti ini. Pastikan pada router 3 statiknya juga kosong. Jika belum kosong, kita hapus dulu dengan remove. Setelah kosong, kita akan setting RIP-nya. Untuk menghubungkan dari router 3 ke router 1, yaitu di sini kita masukkan 13.13.13.0 dan akan berubah menjadi 13.0.0.0. Selanjutnya untuk menghubungkan dari router 3 ke router 2, yaitu masukkan 23.23.23.0 dan di sini akan berubah otomatis menjadi 23.0.0.0. Selanjutnya untuk menghubungkan router 3 dengan server 1, yaitu di sini kita masukkan 33.33.33.0. Di sini akan menjadi 33.0.0.0. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk menghubungkan router 3 dengan server 2, yaitu di sini kita masukkan 43.43.43.0 dan akan berubah menjadi 43.0.0.0. Setelah itu kita akan lanjutkan setelah selesai pada router 3, kita akan lanjutkan pada langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu no auto summary dan version 2 atau versi 2. Jadi nanti setiap router akan tambahkan perintah tersebut. Kita mulai pada router 1, yaitu kita tambahkan no auto summary. Dan version 2. Selanjutnya yaitu router 2. Maka kita tambahkan no auto summary.
dan setelah itu pada router 3. Pada router 3 CLI kita tambahkan no auto summary dan version 2. Setelah langkah 3 selesai, selanjutnya langkah yang keempat yaitu agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global, setting, dan save. Agar supaya jika di reset dengan power cycle akan tetap tersimpan. Kita mulai pada router 1 dulu. Kita config, global, setting, lalu save. Setelah itu kita beralih pada router 2. Config, setting, dan save. Setelah itu pada router 3. Config, settings, lalu save. Jika sudah di-save semuanya, selanjutnya kita akan beralih pada langkah berikutnya, yaitu untuk merestart dan melewat seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycles Device ALT plus S. Nah, di sini adalah tombol untuk merestart semua network kita. Perlu kita tekan dan kita tekan yes. Di sini kita menunggu semua jaringan atau kabel berwarna hijau. Jika sudah hijau, berarti kita di sini sudah mengkonfigurasi routing dynamic versi trip routing dynamic versi 2. Langkah yang selanjutnya yaitu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP route, sehingga akan tampil hasil tabel routing seperti berikut. Jadi nanti jika terdapat error seperti ini, itu menandakan tabel tripnya sudah terisi atau belum terisi. Kita akan mulai pada router 1, yaitu CLI, lalu dia tambahkan show IP route, enter, sampai terlihat error-nya. Nah, di sini 33.33.0 menuju server 1 melalui via router 3, yaitu 13.13.13.3. Dan di sini 43.43.43.0 menuju server 2 melalui via router 3. Selanjutnya yaitu menuju IC3 melalui via router 2, yaitu 12.12.12. Selanjutnya yaitu pada router 2. CLI kita tambahkan show IP route, enter, sampai terlihat error-nya. Menuju server 1 yaitu 33.33.33.0 melalui via router 3, yaitu 23.23.23.3. Selanjutnya yaitu menuju server 2, yaitu 43.43.43.0 melalui via router 3 juga, yaitu 23.23.23.3. Selanjutnya yaitu menuju PC1 dan PC2 melalui via router 1, yaitu 12.12.12.1. Selanjutnya yang terakhir yaitu router 3. Router 3 kita tekan CLI, lalu show IP route, enter. Nah, di sini menuju network PC1 yaitu 192.168.1.0 sampai 26 melalui via router 1, yaitu 13.13.13.1. Selanjutnya yaitu menuju network PC2 yaitu 192.168.1.64 sampai 26 melalui via router 1 juga, yaitu 13.13.13.0. Dan yang terakhir yaitu menuju network PC3 yaitu 192.168.1.128 sampai 25 melalui via router
2, yaitu 23.23.23.2. Setelah sudah masuk semua atau sudah komplit, maka kita akan melanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu pindahkan mode ke simulasi. Lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list, APv4, ICMP. Nah, di sini kita masuk pada mode simulasi, edit filter, APv4 menjadi ICMP saja. Hanya ICMP saja yang dicetak. Setelah itu, kita kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Di sini kita akan mengirimkan sampel paket PDU dari PC1 ke PC2. Dari PC1 dikirim pada router, lalu router dikirim pada PC2. Dan PC2 mengirimkan kembali pada router 1, lalu sampai pada PC1. Di sini skenario pertama telah berhasil. Setelah itu kita coba pada skenario yang selanjutnya, yaitu kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC3. Di sini kita coba kirimkan sampel paket PDU dari PC1 ke PC3. Jalankan, PC1 mengirimkan pada router 1, lalu router 1 dikirimkan pada router 2, dan router 2 mengirimkan pada router 3. Setelah sampai pada router 3 mengembalikan ke router 2, lalu dari router 2 dikirim ke router 1 dan dikirimkan kembali ke PC1. Di sini skenario yang kedua sudah berhasil. Lalu kita coba pada skenario yang ketiga, yaitu kirimkan sampel paket PDU dari PC1 ke server 1, lalu amati jalannya PDU. Dari PC1 ke server 1. Kita coba jalankan. Sampai ke server 1, dari server 1 dikirim pada server router 3 mengirimkan ke router 1 dan dikembalikan pada PC1. Di sini skenario yang ketiga telah berhasil. Lalu kita coba pada skenario yang keempat, yaitu dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3, dari router 3 ke router 1, dan dari router 1 dikembalikan pada PC1. Dan skenario yang keempat ini telah berhasil. Selanjutnya yaitu skenario yang kelima, dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. Dari PC3 dikirimkan pada router 2, lalu router 2 mengirimkan ke router 1. Dan router 1 mengirimkan pada PC1. Lalu setelah sampai di PC1 mengembalikan ke router 1. Router 1 mengirim pada router 2, lalu router 2 mengembalikan pada PC3. Dan paket sudah kembali ke PC3. Di sini skenario yang kelima sudah berhasil. Selanjutnya yaitu skenario yang keenam, dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. PC3 mengirimkan pada router 2 mengirim ke router 1, dan router 1 dikirim pada PC2. PC2 mengembalikan ke router 1, dan router 1 mengirim ke router 2, lalu router 2 mengembalikan pada PC3. Jadi skenario yang ke-6 sudah berhasil. Selanjutnya kita coba pada skenario yang ke-7, yaitu PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Dari PC3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirim ke router 3, dan router 3 mengirim pada server 1. Setelah sampai di server 1 mengembalikan ke router 3. Router 3 mengirim ke router 2, lalu dikembalikan ke PC3. Di sini skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. Dari PC3 ke
ke server 2. Dari PC3 dikirimkan ke router 2. Lalu router 2 mengirimkan ke router 3. Dan router 3 mengirimkan ke server 2. Setelah sampai ke server 2, server 2 mengembalikan ke router 3. Lalu router 3 mengirim ke router 2 dan dikembalikan oleh router 2 ke PC3. Di sini skenario juga berhasil. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Dari server 1 dikirim ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 2. Setelah sampai di server 2, dikembalikan pada router 3. Dan router 3 mengirimkan kembali pada server 1. Di sini skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu server 1 ke PC1. Dari server 1 ke PC1. Di sini kita coba jalankan. Dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke router 2. Dan router 1. Lalu router 1 mengirimkan ke PC1. Dari PC1 dikembalikan ke router 1. Lalu dikirim ke router 3 dan dikembalikan ke server 1. Skenario di sini telah berhasil. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC2. Dari server 1 ke PC2. Dari server 1 mengirimkannya ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke router 2 dan router 1. Lalu router 1 mengirimkan ke PC2. Setelah sampai di PC2, PC2 mengembalikan pada router 1. Dan router 1 mengirim kembali ke router 3 dan router 3 mengembalikan pada server 1. Di sini skenario telah berhasil. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC3. Dari server 1 ke PC3. Lalu kita coba jalankan. Dari server 1 ke PC3, ini server 1 mengirim pada router 3, lalu router 3 mengirimkan pada router 2, dan router 2 mengirim pada PC3. Setelah sampai di PC3, PC3 mengembalikannya kepada router 2, lalu router 2 mengirim pada router 3, dan router 3 mengembalikan ke server 1. Skenario yang terakhir sudah berhasil. Setelah mencoba ke semua simulasi, selanjutnya kita akan lanjut pada langkah berikutnya, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Setelah itu kita kembali ke mode real time. Di sini kita mulai coba tracing dari PC1 ke server 1. Yaitu resort 33.1 enter. Sini melewati dari router 1 ke router 3, lalu sampai pada server 1. Berarti trace complete. Selanjutnya kita tracing dari PC1 ke server 2, yaitu kita klikkan resort 43.43.43.1. Nah, di sini melalui router 1, lalu ke router 3, dan sampai pada server 2. Trace complete. Selanjutnya kita lakukan tracing pada PC1 ke PC3. Resort PC3 itu 192.168.1.253. Nah, di sini melalui router 1, lalu router 2, dan sampai bertemu pada PC3. Trace complete. Nah, sampai di sini berarti proses tracing sudah berhasil. Selanjutnya kita akan beralih pada langkah selanjutnya, yaitu buat skenario jalur routing R1 sampai R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Bisa interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik.
Di sini port statusnya kita off-kan atau disable. Setelah itu kita tunggu selama 15 sampai 30 detik supaya jalur rotor dinamiknya berubah. Setelah menunggu selama 15 sampai 20 detik, kita akan coba simulasi dari PC1 ke server 1. Simulasi yang sebelumnya yaitu dari PC1 ke server 1 itu melewati router 1, lalu router 3 dan sampai pada server 1. Begitu juga dari PC1 ke server 2, melewati router 1, lalu router 3 dan sampai pada server 2. Di sini kita setelah jalur routing dinamik dirubah, kita akan coba simulasi lagi dari PC1 ke server 1. Kita jalankan dari PC1 ke router 1, lalu dikirimkan ke router 2. Dan router 2 mengirimkan pada router 3. Setelah itu router 3 mengirimkan ke server 1. Setelah sampai dari ke server 1, yaitu server 1 mengirimkan kembali ke router 3. Dan router 3 mengirimkan ke router 2. Setelah itu router 2 mengirimkan ke router 1. Dan router 1 mengirim ke PC1. Di sini dari PC1 ke server 1 melewati router 1 dan ke router 2 terlebih dahulu, baru lewat ke router 3 karena jalur router dinamik tadi sudah dirubah. Berarti di sini jalur router dinamik berhasil dirubah. Selanjutnya akan kita coba simulasi kirim simpel paket PDU dari PC1 ke server 2. Dari PC1 mengirim ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 2 terlebih dahulu, baru dikirim ke router 3. Dari router 3 dikirim ke server 2. Setelah sampai di server 2, server 2 mengembalikan ke router 3. Dan router 3 mengirim ke router 2. Setelah itu router 2 mengirim ke router 1 dan mengembalikan pada PC1. Nah, di sini berarti perubahan pada router dinamik, jalur router dinamik sudah berhasil karena pengiriman dari PC1 ke server 2 melewati router 1 dan ke router 2 terlebih dahulu, baru ke router 3 dan sampai ke server 2. Sampai di sini penjelasan praktikum routing dinamik dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.